Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan kembali ya, bahwa tadi prinsip akad produk syariah yang berlaku di koperasi syariah sudah saya berikan penjelasan satu persatu, cuma nanti secara detailnya berikutnya. Baik, kita lanjut kepada slide berikutnya. Nah, ini prinsip wadiah yang tadi, akad wadiah yad adomanah ini merupakan titipan disertai hak bagi penerima titipan dana untuk menggulirkan dana. Produk ini ada dalam produk simpanan. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi anggota itu melakukan simpanan karena produknya ada di simpanan. Jadi akad wadiah yad adomanah ini tidak ada dalam produk pembiayaan, adanya dalam produk simpanan ya. Satu kali lagi saya tekankan bahwa wadiah yad adomanah ini tidak ada dalam produk pembiayaan. Jadi tidak ada koperasi syariah melakukan pembiayaan kepada anggota peminjam dalam bentuk wadiah yad adomanah, tidak ada. Yang ada adalah anggota menyimpan dananya di koperasi syariah dalam akad wadiah yad adomanah gitu. Jadi ada anggota memiliki dana misalnya 100 juta, kemudian menabung gitu, dan ternyata memilih akad wadiah yad adomanah. Artinya sin anggota tadi melakukan titipan, jadi nitip tabungan 100 juta abdi ieu ti ka koperasi syariah gitu. Nah, untuk wadiah yad adomanah ini cenderung tidak akan mendapatkan bagi hasil karena sifatnya titipan. Makanya kalau ingin dapat bagi hasil, kalau Anda punya dana dan ingin menabung dengan menggunakan wadiah yad adomanah, tidak akan mendapatkan bagi hasil ya. Nah, begitupun dengan wadiah yad amanah. Kalau wadiah yad amanah, kalau tadi wadiah yad adomanah, titipan si anggota yang 100 juta dalam bentuk simpanan yang diterima oleh koperasi, dan koperasi boleh menggunakan dana yang 100 juta itu untuk dikelola dan digulirkan kepada pembiayaan kredit gitu. Kalau wadiah yad adomanah. Kalau wadiah yad adomanah, si anggota itu menitip tadi 100 juta dalam bentuk simpanan, tetapi koperasi itu tidak boleh menggunakan dana yang 100 juta dalam wadiah yad amanah tadi karena sifatnya amanah gitu. Jadi koperasi simpan saja dana titipan si Kang Udin misalkan dalam wadiah yad amanah, memilihnya itu simpan saja di berangkasnya koperasi, tidak boleh digunakan gitu ya. Nah, dan di sini jelas bahwa si penyimpan itu jelas tadi sama dengan wadiah yad amanah, tidak akan mendapatkan sebuah bagi hasil ya, karena apalagi yad amanah uangnya pun tidak digunain apapun, disimpan di berangkas. Dan jika di wadiah yad amanah ini selain tidak akan mendapatkan bagi untung, bagi hasil ya dari koperasi, malah si penitip, si anggota yang menitipkan tadi dana 100 juta tadi malah dikenakan cas, dikenakan biaya penitipan gitu. Karena uangnya itu nitipin uang gitu di berangkas gitu. Nah, jika ada produk simpanan yang seperti ini ya, saya kira tidak akan terlalu laku ya, dan tidak akan banyak yang laku. Makanya untuk wadiah yad amanah ini produknya itu tidak ada dalam disimpanan, apalagi di pembiayaan. Jadi koperasi masihan pembiayaan dalam bentuk wadiah yad amanah tidak ada. Jadi hanya ada dalam safe deposit box. Jadi bentuknya itu bukan uang tapi barang. Misalnya di SGAP 22 ini misalkan Kang Denisa misalkan punya banyak tanah dengan beberapa sertifikat di rumahnya, khawatir akan terjadi kebakaran, takut ada yang nyolong, takut lain hal sebagainya karena terlalu banyak, maka menitipkan. Nah, titipan ini kan tadi wadiah. Nah, titipan ini kalau menggunakan wadiah yad adomanah berarti si koperasi syariah boleh menggunakan sertifikat tadi. Nah, ini kan tidak mungkin. Nah, makanya menggunakan wadiah yad amanah, sehingga koperasi tidak boleh menggunakan dengan seenaknya karena amanah si sertifikat tadi. Dan si penitip tadi Kang atau Denisa tadi akan dikenakan biaya titip gitu. Nah, inilah yang disebut dengan safe deposit box. Jadi wadiah yad amanah itu hanya ada dalam bentuk safe deposit box, tidak ada dalam bentuk simpanan. Karena kalaupun ada, begitu dijelaskan oleh customer service yang ada di koperasi, nasabahnya tidak akan mau, anggotanya tidak akan mau, karena jelas nanti bukannya bertambah, uangnya malah berkurang karena kena cas
Ya, begitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lebih jelas sebelum ke kerjasama, kita akan lihat nih akad wadiah ya, adomanah atau yad amanah. Oh, bukan yang ini ya, bukan juga yang ini. Kita lewat dulu yang ini karena ingin menerang. Nah ini tadi yang saya terangkan untuk wadiah yad amanah. Oh, yang atas ya. Yang ini nih, yang ini ya. Nah, ini yad amanah tadi. Jadi si anggota ini sebagai muwadi menitipkan ke koperasi syariah sebagai mustauda, penyimpan, kemudian titip barang tadi tuh yang berupa sertifikat. Tentu saja tidak hanya sertifikat, bisa barang-barang yang lainnya ya, bisa kendaraan ataupun elektronik. Dan si anggota tadi atau nasabah tadi akan dibebankan biaya penitipan, dan ini hanya ada dalam bentuk safe deposit box atau bentuknya barang. Kemudian untuk wadiah yad adomana atau trust depository, nah ini sama seperti wadiah yad amanah, cuma bedanya kalau di wadiah yad adomana si koperasi syariah boleh menggunakan titipan tadi gitu. Makanya kalau untuk wadiah yad adomana ini bisa terjadi dalam bentuk simpanan dana ya, simpanan dana. Cuma tetap saja si anggota itu yang menyimpan dana dalam bentuk wadiah yad adomana tidak akan mendapatkan sebuah keuntungan bagi hasil gitu. Paling-paling bonus saja karena dana yang dititipkan sudah diizinkan kepada koperasi syariah untuk boleh digunakan. Nah, koperasi syariah nanti akan menggunakan ke pembiayaan kredit, bisa dengan jual beli, murabahah, bai salam, bai istisna, kemudian juga kerjasama tadi mudarobah ataupun musyarakah begitu. Nah, itu kurang lebih untuk wadiah ya. Saya kira luar biasa ya. Dan pasti di sini juga ada yang kurang paham ataupun kurang jelas, silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya melalui chat Google Classroom. Saya kira ini dulu ya untuk part 5 ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita akan bertemu kembali di part selanjutnya ya.